Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah anugerahkan untuk kita, baik kenikmatan yang sifatnya zahir maupun kenikmatan yang sifatnya batin, yang dua-duanya itu Allah singgung dalam surat Luqman. Alam tarau anna Allaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha 'alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah. Di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ada yang sifatnya zahir, yang bisa nampak, bisa kita rasakan, bisa kita indera dengan panca indera kita. Ada juga kenikmatan yang sifatnya batin, berupa keimanan, keistiqomahan. Kalau ditafsir itu disampaikan di antara nikmat batin itu adalah ditutupnya aib-aib kita dari pandangan seseorang, atau ditutupnya aib-aib kita dari pandangan saudara-saudara kita. Itu nikmat sekali, karena yang menjadikan kita hari ini kok mampu untuk bertatap muka, yang menjadikan kita hari ini kemudian mampu dan mau berserawung kumpul bareng, itu diantara nikmatnya karena aib-aib kita ditutupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kalau kemudian setiap aib, setiap kekurangan, setiap kekhilafan kok nampak di hadapan saudara kita, mungkin kita pun juga akan malu untuk bisa berkumpul bersaudara, kemudian berukhuwah dan lain sebagainya. Makanya nikmat sekali. Satu sisi ini nikmat yang harus kita syukuri bersama, karena nikmat batin ini adalah nikmat yang sangat luar biasa yang Allah anugerahkan untuk kita. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti jalan beliau. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izin kami pertama kali ya mampir di sini, pertama kali juga berhadapan dengan bapak ibu sekalian. Kalau yang jamaah Al-Amin mungkin ya sudah sering agak-agak sering ketemu, khususnya bapak-bapak tentunya. Yang ibu-ibu saya mungkin 100% belum ada yang kenal, kecuali istri saya, mertua saya, anak-anak saya masih kapal. Yeah. Izin kami dari Mertayudan, dari Bumi Parayudan tepatnya, dan tepatnya lagi kami dari Boyolali. Entah mungkin sekitar 13 tahun yang lalu kami pindah ke Magelang dari kami bujang, dan hari ini alhamdulillah sudah anaknya banyak. Ya, istri saya itu sudah pernah mengandung 6 kali itu kayaknya, tapi yang hari ini masih 3. Ya, itu yang paling kecil yang lari-lari di jalan-jalan itu. Oke. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami Ayas atau yang biasa dipanggil, boleh Ayas, boleh Amin, monggo mana yang kemudian lebih ringan untuk dilafatkan. Orangnya sama, Amin. Kami di Bumi Parayudan atau di Mertayudan, dan walaupun juga sering mondar-mandir ke Temanggung lewat sini juga, tapi baru kali ini kemudian bisa mampir dan bareng-bareng bersama bapak ibu sekalian. Okay. Itu mungkin sedikit saja, Profil, nanti tanya-tanya saja Mas Fajar tentang yang lainnya kalau penasaran. Bapak Ibu rahmatillah subhanahu wa ta'ala, langsung pada niat dan amanah yang disampaikan kepada kami pada kesempatan hari ini, kita akan bareng-bareng mengingat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bareng-bareng akan menyampaikan hadis Nabi Muhammad SAW sesuai dengan tema yang kita usung. Adalah temanya apa itu, Bu? Saya masa nggak hafal saya. Bersaudara di dunia dan bertetangga nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu keinginan kita. Karena setiap
niat yang kemudian kita pasang dalam setiap amal soleh, khususnya persaudaraan, kumpul, serawung, adalah niatan yang akan kita sama-sama langgengkan perkumpulan ini, persaudaraan ini sampai besok di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya perkumpulan sebatas tolong menolong di dunia, bukan hanya perkumpulan persaudaraan yang sifatnya saling memberikan manfaat di dunia, tapi khusus terutama adalah bagaimana persaudaraan kita yang kita bangun dan kita jalin dalam kehidupan dunia ini menjadi bagian yang terindah yang bisa kita kumpul lagi di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkaitan dengan kemuliaan atau diantara nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kirimkan kepada kita adalah nikmat di mana kita dipertemukan dengan saudara-saudara kita. Dan itu harus kemudian kita yakini bersama, kumpul itu sebuah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa ketemu, bisa saling sapa, bisa saling bersaudara, bisa saling nasihat menasihati, syukur-syukur bisa tolong menolong. Itu sebuah kenikmatan yang sangat mahal nilainya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu menjadi bagian yang terbaik ketika kita melihat hadis Rasulullah SAW. Dengan mungkin sudah hafal ketika Rasul mengatakan al-mu'minul ladzi yukhalitu ma'an nasi wa yasbiru ala adahum khairun wa habbu ila Allahi minal mu'minil ladzina la yukhalitu ma'an nas wa la yasbiru ala adahum. Rasul sampaikan gini, orang mukmin itu sudah baik, tetapi ada yang lebih baik. Untuk meningkatkan kebaikan itu ada orang-orang mukmin yang memilih untuk berkumpul. Orang yang mukmin itu selain dia pribadinya sebagai hambanya Allah, sebagai makhluk sosial, dia juga pilih untuk berkumpul. Kalau bahasa Nabi Muhammad, al-mu'minul ladzi yukhalitu ma'an nas, orang mukmin yang mau untuk berkumpul, serawung, bersosial, berorganisasi, berkelompok, itu jauh lebih baik daripada seorang mukmin yang tidak mau berkumpul sama sekali. Tapi hadis itu belum selesai. Menjadi syarat dalam perkumpulan itu Rasul sampaikan wa yasbiru ala adahum, bagi mereka yang mampu bersabar terhadap gangguan saudaranya. Ini kadang-kadang yang harus kemudian kita tingkatkan apa? Sabarnya. Karena kita yakin seyakin-yakinnya kita muncul dan kita bertemu dari latar belakang yang berbeda-beda. Baik latar belakang keagamaan, latar belakang kemudian organisasi, latar belakang dari kemudian nasab, tempat, dan seluruhnya kita berbeda. Makanya Rasulullah SAW sampaikan wa yasbiru ala adahum, yang mereka mampu untuk bersabar, mereka lah yang terbaik. Karena dari awal kita sudah komitmen tadi, persaudaraan kita, perkumpulan kita, partai kita. Nah, kalau mau dikasihkan nama partai, ya, kalau sudah kemudian kita niatkan tadi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, komitmen kita ini, saudara ini, kumpulan ini mau kita sama-sama bawa sampai surga, maka salah satu di antara modal berkumpul itu adalah wa yasbiru ala adahum, sabar terhadap perilaku saudara-saudara. Dan ini menjadi modal pokok sekali. Siapapun itulah, baik perkumpulan sesama yang kemudian kayak kita yang tidak tahu, maksudnya yang berbeda latar belakangnya, maupun perkumpulan yang sifatnya itu kecil, yaitu suami istri, keluarga, tetanggaan, RT, satu jamaah masjid atau satu kelompok pengajian, seluruhnya. Itu kalau kemudian kita sudah komitmen, oh ini toh saudaraku, oh ini istriku, ini keluargaku, yang sudah komitmen, yuk kita bareng-bareng nanti ke surga bareng-bareng. Kalau sudah komitmen seperti itu, tinggal satu modalnya, wa yasbiru ala adahum, apa? Berusaha untuk sabar, ya, berusaha untuk sabar. Karena tadi niat sudah baik, tinggal menjalannya perlu kesabaran tadi. Hari ini nyuwun sewu, ada yang dari Kerincing, ada yang dari mana? Saya Mertoyudan, ada yang dari Secang, ada yang dari Temanggung misalnya. Latar belakang kita berbeda-beda. Kalau kemudian hati ini kemudian tidak lapang dada menerima perbedaan setiap jamaah, susah kemudian kita akan berkumpul.
Ya, bagaimana tadi ada yang izin duluan, misalnya sudah komitmen jam 10 nih, saya jam 10 kurang 5 sampai sini belum dimulai misalnya, sabar. Ya, nah itu pun juga masih ada yang berseliweran baru masuk misalnya, nggak masalah, karena kita punya andalan sabar terhadap apa yang dikerjakan saudara-saudara kita. Biar apa? Bukan untuk gaya-gayanan, biar untuk, kata Rasulullah SAW, biar untuk mendapatkan predikat orang mukmin yang terbaik. Kan kali hadisnya apa? Orang mukmin yang mau berkumpul dan sabar terhadap perilaku saudaranya itu jauh lebih baik, lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin tapi nggak mau berkumpul, nggak mau serawung, nggak mau bermajelis, nggak mau kemudian berorganisasi dan nggak sabar tentang persaudaraan tersebut. Makanya dari dulu bagaimana langkah Rasulullah SAW itu pas membina pemerintahan kota Madinah yang muhajirin, salah satu cara Rasul gimana? Dipersaudarakan dengan orang-orang Ansor. Biar apa? Biar nggak kelompok-kelompok, muhajirin dewi terus enggak. Biar serawungnya bareng, kemudian berkelompok, biar bermajelis, maka Rasulullah SAW apa? Sepersaudarakan orang muhajirin yang dari Mekah, yang hijrah dari Mekah dengan orang-orang Ansor, orang yang berada di Madinah. Ini langkah Rasulullah SAW. Wa yasbiru ala adahum. Ya, ini usaha kita untuk sama-sama bersabar terhadap perilaku saudara-saudara kita ini. Dan saya sampaikan tadi, diantara nikmat itu ya nikmat persaudaraan. Kalau kemudian kita mau satu persatu rinci, apa toh keutamaan kita bersaudara itu banyak. Ya. Di antara hari ini misalnya, ketika kita sudah berkumpul, berkomitmen, berkelompok, bermajelis, maka kita akan dapat manfaatnya. Ada saling nasihat menasihati, ada saling bantu membantu, ada saling mendengarkan, ada yang ngasih penjelasan misalnya, ada nanti tukar pendapat, tukar mungkin prospek bisnisnya dan seterusnya. Banyak kenikmatan-kenikmatan yang kalau setiap kita rinci itu jauh lebih besar manfaatnya daripada madharatnya ketika kita berkumpul seperti ini. Itu baru di dunia kita dapat manfaatnya, kita dapat nasihatnya, kita dapat pertolongannya, kita dapat kemudian ide-idenya. Belum lagi nanti ketika kita meninggal dunia, pas Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan saja ketika kita meninggal dunia, Rasulullah sampaikan gimana itu? Mamin muslimin yamutu fayakumu ala janazatihi arba'una rasulan la yusyrikuna billahi syai'a illa safahu wa bih. Di antara kenikmatan kita berkumpul itu kalau ada sebagian yang meninggal dunia, yang lainnya komitmen untuk mendoakannya. Minimal apa? Sholat. Bahkan Rasul sampaikan mamun muslimin, tidaklah seorang muslim yamutu meninggal dunia fayakumu ala janazatihi, dan disolatkan saudara-saudaranya tadi berapa? Minimal arba'una rajulan, 40 orang saja. Illa syafa'ahu wa bih, kecuali orang yang meninggal tersebut mendapatkan syafaat dari sholatnya orang-orang tersebut. Itu loh nikmatnya kalau kita berkumpul tuh itu. Makanya hari ini harus punya komitmen. Kalau nanti ada sebagian salah satu atau yang duluan meninggal dunia, kita komitmen kok datang. Kita komitmen nanti kita melayat, kita komitmen kita nanti mendoakan, kita komitmen untuk mengantarkan doa dalam setiap takbir sholat jenazah kita. Kan komitmennya seperti itu. Itu nikmatnya kalau punya saudara-saudara yang salih. Ya, kalau saudara-saudara yang nggak salih kadang-kadang nggak perhatian. Ada yang meninggal dunia ya datang, doa pun nggak dia ucapkan, sholat pun dia nggak kemudian tegakkan, karena nggak tahu bagaimana adabnya ketika dia punya saudara yang salih. Tapi alhamdulillah hari ini perkumpulan kita perkumpulan yang didasari dengan ketakwaan, dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya kalau nanti ada yang duluan meninggal dunia, yang lain komitmen. Ya, makanya dilihat nih, samping kanan kirinya ini, jangan sampai nanti lupa mulai ke pengajian sampean sopo nggih. Wah, bingung. Harus ada programnya Mas Wajar itu. Ya, sama-sama, oh ini biar ini ibu ini rumahnya sini, oh bapak ini rumahnya sini. Nanti kalau ada apa-apa, kita selaku jamaah ini punya komitmen, minimal mendoakan, minimal ada info, oh
ada seripah. Siapa? Saudara kita tuh dulu pas pengajian di rumah apa nih? Rumah Jadul itu loh. Oh iya, yuk bareng-bareng kita takziah ke rumahnya. Yuk bareng-bareng kita mensolati jenazahnya. Karena apa? Sholatnya kita itu menjadi syafaat bagi penolong bagi orang-orang yang meninggal dunia tadi. Itu baru ketika kita merasakan betul itu nanti nikmatnya persaudaraan itu setelah itu. Mungkin di dunia kita hanya dapat fisiknya, dapat pertolongannya, dapat kemudian bantuannya, dapat nasihatnya, fisik yang kita terima. Tapi kalau sudah meninggal dunia, fisik nggak lagi yang kita terima, tapi yang kita terima apa? Doa-doa mereka yang kemudian tulus, yang mereka panjatkan kepada Allah dalam setiap doa. Itu yang menjadikan kita nanti, oh yang dikangen-kangeni itu, Pak. Ya. Oh iya, nek kemudian mau diilustrasikan yang meninggal dunia itu syukur sekali. Alhamdulillah saudaraku sudah ngirim dongo. Alhamdulillah ternyata jenazahku disolatkan saudara-saudaraku di pengajian. Itu nek mau diutarakan, tapi kan ya nggak sampai seperti itu kalimatnya. Ini baru kemudian meninggal dunia. Belum lagi ketika Rasul sampaikan kepada kita bahwasanya hadis yang mengatakan berapa itu bahasa Nabi Muhammad itu saksi, ya, persaksian saudara kita atas kebaikan kita itu juga akan menjadi bagian penolong kita di akhirat kelak, khususnya di alam barzah, di alam kubur. Rasul sampaikan berapa? 4 orang yang menjadi saksi kebaikan kita, maka saksinya 4 orang itu menjadi bagian syafaat kepada orang yang meninggal dunia. Yang hari ini mungkin akan terdengar di telinga kita biasanya niki jenazah sain apa awon gitu. Biasanya gitu. Tapi aslinya nggak harus kemudian ditanya ini bagus nggak jenazahnya, tinggal aja kita saja pribadi-pribadi ini, oh bapak ini saya bersaksi kepada Allah bagus ya Allah, dia ahlu masjid, dia ahlu taat, dia ahlu agama. Kalau kita kemudian pas layat dan hati kita sudah merasa ridho dengan kewafatannya, itu menjadi saksi kebaikan dia. Itu kalau baru 4 orang saja menjadi sangat-sangat kemudian dirindukan bagi orang yang meninggal dunia. Di dunia dapat manfaatnya, pas meninggal dunia dapat manfaatnya, kelak ketika di akhirat kalau kita bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala, asalkan dulu kita bareng-bareng di dunia dalam kebaikan, orang yang pertama kali masuk surga akan mengingat siapa-siapa saja yang dulu pernah dia jalin persaudaraan selama di dunia. Hadisnya panjang itu tentang syafaat. Di antara syafaat soleh, di antara syafaat teman-teman yang soleh itu Rasul sampaikan ya, ada seorang yang sudah Allah takdirkan masuk surga. Hadisnya panjang itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ini dapat laporan, ya Allah ada orang yang menghadap engkau ya Allah. Siapa? Si fulan, orang yang soleh sudah masuk surga. Dia sampaikan kepada Allah, ya Allah, aina ashabi alladzina yaqumuna yusalluna ma'ana wa yasumuna amana wa ya'maluna ma'ana. Ya Allah, mana saudara-saudaraku yang dulu sama-sama bareng-bareng dalam ketaatan di dunia, kok juga belum saya saksikan mereka di surga. Itu Bu, jadi orang yang saleh nih yang sewu, kalau sama-sama dulu beraktivitas di dunia dalam kebaikan, kalau belum datang pun ke surga akan dicari itu. Bagaimana? Rasul sampaikan hadisnya itu meminta kepada Allah alladzina yasumuna ma'ana wa yusalluna ma'ana wa ya'maluna ma'ana. Yang dicari bukan sembarang orang. Yang dicari itu teman-teman yang kata Rasulullah SAW, mana ya Allah orang-orang yang dulu sholat bareng bersama kami. Mana ya Allah orang-orang yang dulu berpuasa bareng bersama kami. Mana ya Allah yang ketiga wa ya'maluna ma'ana, orang-orang yang sama-sama beramal soleh bareng bersama kami. Kok mereka belum saya dapati di surga? 3 tadi ya. Di dunia bareng-bareng mengingatkan tentang sholat, mengingatkan tentang puasa, dan beraktivitas amal yang baik bareng-bareng. Itu kalau sebagian kita masuk surga kok belum mendapati sebagiannya, protes kepada Allah, akan dicari itu. Itu ya Allah dulu kok apa namanya? Kemudian Rasul melanjutkan hum finnar. Allah mengatakan gini, Mas, teman-teman yang kau maksud itu masih di neraka, masih harus mempertanggungjawabkan amal-amalnya, belum selesai hisabnya. Ya. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala diminta oleh saudara tadi, Allah mengatakan apa?
masuklah kamu neraka, carilah saudara-saudaramu yang kamu maksud itu yang masih ada keimanan 1 dinar, kemudian keluarkanlah mereka dari neraka. Para sahabat tanya, ya Rasul, bagaimana kondisinya penghuni surga kok masuk neraka? Panas mboten? Ya wajar, karena ini berkaitan dengan keyakinan. Para sahabat kemudian tanya seperti itu. Rasul menjawab, kemudian Rasul mengatakan apa? Innallaha harrama 'alan nari ala ahli jannah. Allah sudah mengharamkan neraka untuk menjilat penghuni surga yang mampir ke dalam neraka. Akhirnya betul, orang yang soleh tadi, penghuni surga yang diizinkan masuk neraka tadi, dia masuk ke neraka, cari saudara-saudaranya yang dulu pernah sholat bareng, pernah puasa bareng, pernah amal soleh bareng, yang masih harus mempertanggungjawabkan amal-amal mereka di neraka. Ya mungkin kita Pak iki sing masbuhan biasane saling kan masjid kan masbuhan. Oh kita ibu ini kalau pas ada saum sunnah diajak makan langsung mau misalnya, ya, atau pas pengajian telat dewi misalnya, atau nong pojok ngantuk meneh. Oh alam, itu hanya ilustrasi saya saja. Intinya apa? Saudara-saudaranya tadi ketika dia dapatkan di neraka, dia ambil satu persatu. Akhirnya apa? Dia gandeng ke dalam pintu surga. Allah sampaikan kepada mereka, udkhulu antum wa ashabukum, masuklah kamu beserta saudara-saudaramu yang kau inginkan. Ini syafaatnya orang yang salih. Syafaatnya kalau kita punya saudara-saudara yang baik. Di dunia kita dapat manfaatnya, pas kita meninggal dunia dapat kemudian doa kebaikannya, setelahnya dapat doanya, di akhirat kelak akan mendapatkan syafaatnya. Maka ini sebuah nikmat yang harus kita pertahankan bersama. Apapun nanti kalau ada ya sedikit mungkin ketidakcocokan, mungkin kurang nyaman dalam pergaulan, ya udah diempet dulu sajalah. Karena komitmen kita tadi serapopo lah, yang penting untuk bareng-bareng bertetangga di surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena nggak mungkin kemudian menyatukan segini banyaknya kepala satu pendapat. Ya, asalkan itu tidak perbedaan itu tidak sampai fatal, masih kemudian kita lapang dada untuk menerima setiap perbedaan saudara-saudara kita. Sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu diantara harapan dalam setiap kemudian pertemuan dan persahabatan kita atau jalinan ukhuwah yang kemudian kita rajut bersama. Biar apa? Komitmen kita bukan hanya di dunia kita bersama, tapi syukur-syukur besok bisa berbareng lagi bertetangga di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya sampaikan satu di antara kaidah yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita bersama agar persaudaraan kita ini terjalin rapi, terjalin nyaman, terjalin kemudian keharmonisan dalam rumah tangga ataupun persaudaraan ini. Rasul nyampaikan kepada kita nggak banyak, ya, caranya cuma dua, tapi rinciannya yang banyak, ya, rinciannya yang banyak. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita bagaimana dua cara ini bisa menjadikan orang yang bermusuhan bisa rukun, bagaimana dua cara ini bisa menjadikan orang yang nggak respect jadi respect, hari ini bahasanya, ya. Bagaimana cara ini menjadikan orang itu yang awalnya cuek biasa saja menjadi kemudian saling cinta. Rasul sampaikan kepada kita bersama, cara pertama adalah pas kita interaksi, pas kita ketemu dengan saudara kita, tunjukkan akhlak terbaik kita. Itu kalau berhadapan dengan saudara kita tidak membahas tentang pribadi kita kepada Allah. Kalau hanya masalah kemudian pribadi kita kepada Allah, mungkin tadi malam kita ngaji, tadi malam kita sedekah, tadi malam kita qiyamul lail berrakaat-rakaat, saudara kita nggak akan butuh tentang itu, Pak. Yang dibutuhkan saudara kita itu apa? Pas ketemu, pas kumpul, pas organisasi, pas rawung, itu apa? Apa yang ditunjukkan dari akhlak-akhlak kita. Kalau masalah pribadi kita, sepintar-pintar apapun lah, sesoleh apapun orang itu, kalau hanya soleh dengan Allah Subhanahu wa taala kaitannya dengan ibadah yang mahdhah, itu tidak bisa merubah saudara kita. Tanda kutip itu apa? Tidak terlalu dibutuhkan saudara kita. Contoh tadi nyuwun sewu, pas jenengan kumpul tadi ada nggak yang tanya jenengan tadi malam tahajudnya berapa rakaat, Bu? Ada nggak?
Nggak ada kan, kecuali ngabsen anak ngabsen santri mungkin ya. Tapi kalau pas ketemu kayak gini kan nggak terlalu kita perhatikan. Mbok sampai yang tadi malam mbok tidur mbok tahajud itu urusannya sampean dewe. Mbok tadi malam panjenengan sholat subuh berjamaah atau tidak itu urusannya sampean ya. Kalau tadi malam tadi pagi jenengan baca 1 juz 2 juz itu urusannya sampean, nggak masalah, nggak terlalu ngefek pada diri saya. Tapi yang menjadi efek itu apa? Pas datang jenengan tunjukkan akhlak baik atau tidak. Itu kalau berkaitan dengan saudara kita. Karena yang memang yang lebih utama kalau amal-amal yang sifatnya itu adalah sembunyi, nggak perlu kemudian ditampak-tampakkan. Tentang apa? Sholat kita tadi malam berapa rakaat, tentang sudah baca berapa juz hari ini, tentang sedekahnya berapa juta hari ini misalnya. Itu jauh lebih baik kalau nggak ditampakkan ke saudara kita. Pribadi saja itu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang menjadi kemudian penting ketika kita berkumpul adalah akhlak terbaik kita yang kita sodorkan kepada saudara kita. Bagaimana ketika pas ketemu tadi salam atau enggak, senyum atau enggak, nyapa atau tidak. Tentu secara sosial, secara pribadi kita masing-masing, ukurannya ukuran manfaat sosial. Jenengan nyuwun sewu saya tanya, lebih seneng punya teman sing sumeh napa sing mesunan? Nah, sumeh. Secara sosial kita fair lah. Ya, itu baru ukurannya secara sosial, belum ukuran secara ibadah. Ukurannya ukuran agama. Kalau ukurannya agama tambah lagi. Bagaimana ketika Rasul sampaikan kepada sahabatnya, ala adullukum ala sayyin idza fa'altumuhu tahabbtum bainakum. Rasul sampaikan, wahai sahabatku, maukah kalian saya tunjukkan satu amal, kalau kalian kerjakan itu maka akan saling cinta di antara kalian. Kata Rasul sampaikan apa? Afsus salam bainakum. Sebarkanlah salam di antara kalian. Itu secara agama. Motivasi secara agama yang kita pinginkan pahala di dalamnya. Wong secara sosial saja, orang yang sumeh, orang yang nyapa itu jauh kita senangi daripada orang yang diem-diem saja ketika bertemu. Kan gitu maksudnya, ya. Makanya pertama itu akhlak yang mulia yang harus kita tunjukkan. Itu solusi pertama kalau pengen apa tadi? Rukun dalam organisasi, rukun dalam keluarga, rukun dalam masyarakat. Itu kalau nek bahasa dulu ada kaidah napa? 3S niku. Napa niku? Senyum, sapa, salam. Wis dibalik-balik apa? Salam, senyum, sapa misalnya. Itu secara sosial kita akan respect, lebih nyaman punya saudara kalau pas ketemu senyum. Kalau pas punya saudara pas ketemu kemudian dia ngulurkan salam. Kita lebih seneng kalau kita punya saudara pas ketemu dia nyapa kita daripada yang enggak. Kan gitu. Itu akhlak kita. Belum lagi kalau kemudian dinilai ibadah. Rasulullah sampaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu doa seluruhnya doa. Kita diberikan doa keselamatan, kita diberikan doa kerahmat, kita diberikan doa keberkahan. Baru dalam salam, belum salamannya, kotak fisiknya. Rasulullah sampaikan apa? Di setiap ketika orang itu berketemu, mayal taqiyani rajulani itu, tidaklah seorang itu bertemu, dua orang bertemu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian dia salaman, ya. Kecuali apa? Kharajat min huma khotoyahuma, kecuali akan keluar dari keduanya itu dosa-dosanya berguguran. Itu kalau perspektifnya Islam. Secara sosial kita dapat, secara Islam pahalanya besar, menggugurkan dosa-dosa dari kedua belah pihak. Belum lagi nanti tanya bagaimana kondisi hari ini, ada permasalahan apa, ada niatan baik seseorang untuk bisa merasakan apa yang dirasakan saudara kita, empatinya dan seterusnya. Itu kalau kemudian yang kita munculkan ketika ketemu itu apa? Akhlak kita. Bukan hanya itu saja, banyak akhlak-akhlak yang lainnya tentunya. Itu baru pandangan pertama, baru pertemuan pertama sudah begitu terasa sekali kalau kita punya teman yang akhlaknya baik. Belum lagi nanti kalau interaksi lebih lanjut dengan itu, ya. Apa interaksinya? Ya mungkin dia nanti tolong menolong, kemudian muamalahnya, jujurnya, amanahnya dan seterusnya lah. Kita insya Allah jauh lebih senang saudara-saudara kita yang akhlaknya baik daripada hanya sekedar pinter, hanya sekedar ahli ibadah, hanya sekedar kemudian hafalnya berapa juz.
Dan hari ini kita saksikan bersama berapa kabar yang kita terima. Orang-orang yang kemudian korupsi itu pinter-pinter apa betul? Pinter nih. Tapi apakah kemudian kita hargai kepintarannya kalau akhlaknya bejat? Kan enggak. Karena yang dibutuhkan kalau interaksi itu bukan hanya pinternya. Oke, pinter untuk dirinya, hafalan untuk dirinya, ibadah untuk dirinya, mahdzah maksudnya. Tapi kalau hubungan sama, itu akhlak yang kemudian harus kita tunjukkan bersama. Bagaimana saya membawa akhlak yang baik, kamu membawa akhlak yang baik, ketemu dua orang, maka akan terjalin itu satu hubungan yang kemudian akan rukun selamanya insya Allah. Dan banyak hari ini orang-orang yang pintar itu secara fisiknya dia kuat, secara IQ-nya dia pintar, kedudukannya tinggi, tapi kalau akhlaknya nggak bisa jaga, itu akan runtuh seruntuh-runtuhnya nilai dari orang tersebut. Maka jaga pertama akhlak kita. Ya. Kadang-kadang wong itu kok ahli ngaji tapi nek utang atau bayar, hilang nih ngaji ini hilang nih. Ahli ngaji nek ngaji itu seminggu ping 4 bahkan. Ya, kadang-kadang bisa setiap hari ngaji, tapi kalau kemudian sama tetangganya kok ora gelem salam misalnya, hilang itu. Bahkan Rasulullah SAW sampaikan gimana? Rasul sampaikan ketika ada aduan seorang perempuan, ya Rasul, saya ini punya tetangga, 2 tetangga perempuan ya Rasul. Satunya ahli ibadah pol itu, sholatnya wajib dia tunaikan maksimal, sholat sunnahnya dia maksimal, qiyamul lailnya maksimal, tapi sayang Rasul ambil tonggone nyelekit ke, ambil tonggone belas ora jegadul mau. Bagaimana kondisinya ya Rasul? Iya finnar neraka Bu. Ya. Karena apa? Kalau sudah hubungannya sama seseorang itu tidak hanya cukup mengandalkan amal pribadinya, tapi harus mengandalkan akhlak yang mulianya. Satunya lagi Rasul sampaikan gimana? Ya Rasul, tapi satunya ini, yang satu ini tadi kan yang sama tetangganya nggak baik tadi, sering menyakiti baik dengan lisannya, baik dengan tangannya maupun tingkah lakunya. Yang satunya protes lagi, ya Rasul, ini ada sahabat ini perempuan juga ya Rasul, dia kalau sholat itu ya cukup sing wajib, puasanya ya pas Ramadan, ya sedekahnya ya sing wajib-wajib saja. Tapi kalau sama tetangga, baik betul itu Rasul, lisannya dia jaga, tangannya dia jaga, tingkah lakunya dia jaga. Atau apa kata Rasul? Wa hiya fil jannah, orang yang seperti itu di surga. Mananya harus kita bedakan, jangan kemudian kita hanya marem aku sing penting qiyamul lailku wis maksimal, sing penting ngajiku wis maksimal, sing penting kemudian sedekahku wis maksimal. Enggak cukup kalau harus berhadapan dengan saudara kita. Harus apa? Kita tunjukkan ketika berinteraksi akhlak yang mulia di antara kita. Belum lagi nanti tentang hak-haknya seorang muslim ditunaikan. Ketika Rasul mengatakan gimana tuh hakul muslim alal muslimi situn, itu hak muslim atas hak muslim yang lainnya ada berapa? 6 itu. Apa tadi gitu nih? Ini kan wis ahli ngaji tuh nih. Ya. Bagaimana ketika Rasul SAW wa idalaki tafasallimhu, kalau pas diberi salam yang jawab salam. Itu baik untuk sosial maupun untuk hubungan masalah agama, semua itu. Tepat sekali kata Rasul, hak muslim itu kalau ditunaikan sama-sama komitmen menunaikan haknya, maka akan terjalin persaudaraan yang nyaman sekali. Yang pertama wa idza salam wa idza gimana? Wa idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau pas ketemu yang mengucapkan salam, yang disalami harus menjawab salamnya. Itu ukuran sosial sudah nyenengke. Yang kedua kata Rasulullah SAW, wa idza atisa fahamida fasammithu, ketika saudaramu itu bersin kemudian dia kok mampu mengucapkan hamdalah, maka haknya dia wajib atas kita untuk mendoakan yarhamukallah, ya yahdikumullah wa yuslihu balakum, tambahannya. Yang ketiga Rasul wa idza du'ita fa'ajibu, kalau kalian diundang maka jawablah. Bukan hanya datengin, jawab yang penting. Alam bisa dikoreksi nanti. Karena apa? Kewajiban kalau orang diundang itu menjawab.
Menjawab maksudnya apa? Nek bisa hadir ya insya Allah saya hadir. Tapi kalau kemungkinan besar nggak bisa hadir ya izin. Itu namanya menjawab. Bukan hanya wajib kalau diundang itu wajib datang. Ya kalau bisa, kalau enggak kan wajibnya saja ini apa? Menjawab. Nggih insya Allah Bu, insya Allah Pak, tanggal itu sami insya Allah datang dalam undangan. Pas kajian ini dinten apa lagi? Kamis. Misalnya setiap Kamis ada list itu siapa yang hadir, tolong ngisi listnya, ngisi daftarnya, biar nanti panitianya bisa menyiapkan dengan maksimal misalnya. Ya, itu datang. Kalau ada seperti itu kita ngisi list. Ada. Sekali lagi akhlak tadi. Bukan kemudian kita abaikan, orang ngisi list, orang teko meneh. Atau yang sebaliknya, wis teko tapi orang ngisi list, itu yang repot ke petugas. Ya, itu akhlak sekali lagi. Dan secara sosial kita akan senang sekali, lebih senang saudara kita kalau pas diundang datang daripada saudara kita ketika diundang nggak datang. Itu secara sosial saja sudah seperti itu. Apalagi kalau nanti diukur dengan nilai ibadah, jauh lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang keberapa tadi? 3. Wa idza stansahu kafansahu, kalau diminta nasihat ya kasih nasihat. Yang keempat ya, wa idzastanasahaka fansahu, kalau dia itu minta nasihat kita, minta ide pemikiran kita, minta solusi kita, kalau punya sampaikan, kalau nggak punya dengarkan. Itu sudah kemudian menjadi hal yang ternyaman dalam saudara kita ya. Kalau ada yang datang Bu, saya besok mau ketemu loh, ajeng napa toh, ajeng curhat misalnya, ya udah, kalau kita longgar misalnya dihadapi saja, didengarkan saja. Tapi adabnya ketika sudah dicurhati, haram untuk menyebarkan aibnya bagi yang sudah tahu aibnya ya, itu kan adabnya. Itu ada terusannya yang seperti itu. Kalau hanya berdua yang tahu rahasianya, maka diantaranya nggak boleh kemudian membocorkan apa yang harusnya dirahasiakan berdua tadi. Itu adab-adab ketika menerima curhatan atau koreksi saudara kita. Yang selanjutnya apa tadi? Kelima. Yang kelima, wa idza marida fa'udhu, kalau lagi sakit ya berusaha untuk jenguk ya. Dan kadang-kadang yun sewu, di sebagian saudara kita kadang-kadang kalau diiklankan, ini saudara kita Pak ini, Bu ini lagi gerah, akhirnya satu grup itu mendoakan semua, atau itu minimal satu grup lah, itu mendoakan. Tapi kadang-kadang ada saudara kita yang sakit itu yang absen Bu. Pak Iki belum dongake aku. Saya berkali-kali seperti itu. Ketika di grup banyak itu doakan, akhirnya apa? Di absen. Terima kasih Pak 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang sudah mendoakan kami. Yang lainnya kami mohon doanya tambahan. Ada yang seperti itu. Makanya sebelum itu terjadi, harusnya anggota grup itu sudah respon, sudah kemudian memberikan apa yang kemudian doa terbaik untuk yang sakit tadi. Biar apa? Menutup celah setan untuk tadi, ketika ada saudara kita yang memang kadang-kadang pengen diperhatikan. Banyak, apalagi di beberapa sosmed misalnya, di tag itu maksudnya. Ya, Pak ini sudah mendoakan saya, Pak ini sudah doakan ini, masih ada 15 orang yang belum doakan ini. Misalnya. Ada, kadang-kadang sangat berarti bagi saudara-saudara kita doa kita itu. Makanya walaupun itu kadang-kadang remeh dan ringan sekali, hanya mendoakan. Kalau hari ini nulis susah juga pakai stiker itu. Kalau di WA kan ada stiker ada stiker semoga Allah segera sembuhkan penyakitnya, semoga dimudahkan. Itu saya sudah melegakan yang bersangkutan daripada sama sekali tidak. Itu baru kemudian tahapnya lewat WA. Belum lagi nanti kalau ada tahapannya jenguk, benar-benar jenguk ke rumahnya, jenguk ke rumah sakit. Itu setiap langkahnya. Kata Rasul gimana? Ketika orang itu jenguk saudaranya yang sakit di pagi hari, maka bersama mereka, bersama orang yang menjenguk tersebut ada 70.000 malaikat yang mendoakan kebaikan untuknya. Itu kalau perspektifnya agama kita. Sosial kita insya Allah lebih nyaman dengan orang-orang yang respect tadi. Secara agama, orang yang dijenguk dapat doanya, dapat perhatiannya, yang menjenguk dapat kebaikannya. Apa kebaikannya? Rasul sampaikan tadi,
bersama mereka 70.000 malaikat yang siap mendoakan dengan ikhlas kepada Allah untuk orang-orang yang mau dan ikhlas menjenguk saudaranya yang sakit. Ya, ini yang tergantung kita nanti mengambil bagian ini atau tidak. Nah, kadang-kadang teman-teman guyon itu nek sore itu rumah sakit kebak malaikat, Pak. Lho, wong do jenguk kabeh ta sore-sore niku. Kalau itu ikhlas niatnya karena Allah, jenguknya karena Allah, misalnya ikhlas karena Allah jenguk saudara yang sakit, 70.000 malaikat itu yang kemudian menaungi dalam perjalanannya tadi, dalam jengukan saudaranya tadi. Itu baru kemudian tentang sakit. Yang terakhir haknya saudara kita itu apa? Wa idza mata, kemudian kalau ada sebagian saudara yang meninggal dunia, maka apa? Usunglah sampai ke pemakaman. Ya, uruslah sampai ke pemakaman. Dan ini gantian kok. Ya, hak tadi kan gantian. Jangan hanya kemudian ngandalkan aku pokoknya sing pengen ini diperhatikan terus lah. Nek aku ngundang ya kudune do teko, nek aku salam kudune do jawab. Misalnya nek aku kemudian sakit kudune ya ana sing jenguk, nek ana saudaraku yang meninggal dunia seharusnya mereka datang. Tapi ini kalau hanya satu pihak nggak terjadi perubahan yang baik. Harusnya apa? Komitmen bareng-bareng saling, ya. Karena itu masalah seperti itu akan berulang dan kemudian berputar dalam setiap keadaan kita. Hari ini mungkin kita yang dapat ujian, boleh jadi besok jenengan, boleh jadi nanti teman yang lain. Kalau kemudian kita komitmen menjaga hak-hak saudara muslim tadi, maka akan terjalin insya Allah komunikasi yang baik, kemudian terjadi persaudaraan yang langgeng. Sampai jam berapa nih Mas? 11. Bun sih? Udah jam 11 kurang 5. Terakhir. Jenengan gelak nopo kan rapi nak nek kula nyelake. Yang terakhir, tadi pertama napa? Akhlak yang baik ketika ketemu saudara kita. Akhlak yang haknya seorang muslim kita tunaikan, belum jujurnya, belum amanahnya, belum yang lainnya lah. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diangkat menjadi rasul pun beliau sudah digelari Al-Amin, orang yang baik, orang yang dapat dipercaya, orang yang jujur. Bahasa mereka itu ketika orang-orang musyrik itu ketika mendapat dakwah pertama mau menyangka Nabi Muhammad itu nggak ada celahnya. Ketika Rasul dakwah pertama, kalau bahasa mereka la najidu minkum kadziban min qabl, kata ada di beberapa buku sejarah itu, ya Muhammad sakjane kami itu nggak ada nggak ada memori di otak kita itu jenengan pernah dusta itu nggak ada saja nih. Tapi kok berat ya untuk menerima dakwah jenengan, itu bahasa orang-orang kafir, orang-orang musyrik Quraisy ketika Rasul pertama kali mendakwahkan terang-terangan itu. Ketika mengumpulkan seluruhnya di Jabal Abi Qubais itu kan gitu. Bagaimana kalau hari ini saya katakan di belakang bukit ini ada tentara yang siap menyerang kalian, apakah kalian mempercayaiku? Mereka mengatakan iya, kami percaya pasti kalau itu omongan Anda. Karena apa? Kami nggak punya pengalaman pernah jenengan tipu gitu loh. Itu pengakuan orang-orang Quraisy. Akhirnya Rasul mengatakan saya adalah Rasulullah membawa kabar gembira dan peringatan. Baru setelah itu mereka mikir, masa aku kudu percaya Muhammad, masa ya kemudian ana sing nabi ngaku nabi terakhir dan seterusnya. Itu respon mereka. Tapi respon pertama, mereka nggak pernah punya ingatan tentang dustanya Nabi Muhammad SAW. Saking baiknya akhlak Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, yang terakhir, apa cara kita untuk melanggengkan persaudaraan kita biar komitmen kita sampai surganya Allah Subhanahu wa taala? Banyak-banyaklah dan sering-seringlah kita berbagi. Ya, berbagi itu mendatangkan cinta. Berbagi itu ngelanggengke perkumpulan. Berbagi apa sajalah, apa yang kita miliki lah. Kalau kita punyanya ide, berbagi ide. Kalau kita punyanya tenaga, bantu dengan tenaga. Kalau punyanya kita jasa, bantu dengan jasa. Kalau punyanya kemudian kita harta, syukur-syukur bagi saudara-saudara kita harta kita. Itu sangat sekali membantu untuk melanggengkan persaudaraan kita.
Dan hari ini secara sosial kita sangat sepakat lebih seneng punya temen sing nyah-nyoh napa sing medit? Nyah-nyoh. Kan jelas ini ku. Karena apa? Karena bahasa kaidahnya itu al insanu abdul ihsan. Manusia itu hambanya kebaikan. Manusia itu hambanya kebaikan. Siapapun yang ngasih kebaikan manut ya. Kadang-kadang tapi ini juga disalahgunakan untuk kejahatan, untuk kejelekan. Ya, kasihlah sembako, kasihlah banyak, kasih banyak. Pas hari hanya kudunya blos aku ya. Ada. Ya secara umum masuk ilmunya. Tapi kan kita kan orang yang baik, belajar untuk menjadi baik, tidak akan niat kejelekan ketika berbagi. Niat kita karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena hanya ingin dipilih. Nanti nek ora kepilih kemudian mutung, enggak. Ya. Kenapa? Al insanu abdul ihsan. Manusia itu hambanya kebaikan, dan sifat manusia itu senang sekali diberi daripada memberi. Makanya sering-sering lah kalau hari ini kemudian kita punya saudara kok agaknya susah sekali berkomunikasi, susah sekali kemudian berserawung, coba datangkan kue ke rumahnya, datangkan kemudian hadiah ke hadapannya, lama-lama seneng itu, yakin saya itu, ya, yakin itu. Kenapa? Manusia itu akan luluh dengan kebaikan. Siapapun yang ngasih kebaikan kita, wong kadang-kadang wong ora saleh barang manut kamu. Ya. Orangnya nggak jelek itu, niatnya jelek, tapi kita kadung dikasih terus apa? Manut apa yang diomongkan kok. Nek bahasane wong Jawa apa? Nek dipangku apa, Pak? Mati. Nek wis dipangku itu mati. Kalau sudah kemudian diberi untuk nolak, itu setelahnya susah. Karena sifatnya manusia. Makanya kalau hari ini kita itu posisi kita berhadapan dengan keburukan dan kebatilan, maka jadilah orang yang dermawan. Karena apa? Kalau kita orang baik ini nggak dermawan, nanti suara manusia atau orang-orang umum yang kita akan ajak akan kalah dengan orang-orang yang jelek tapi dermawan. Itu kemudian fitrah manusia itu. Makanya kalau jadi orang baik harus dermawan. Dermawan apa? Ya kalau punyanya tenaga, punyanya jasa, punyanya kemudian pemikiran, tenaga. Kalau syukur-syukur punya uang, bagi itu uang kita. Bukan untuk gaya-gayaan tadi ya, hanya untuk ridhonya Allah, dan kita berharap nanti bisa bertemu lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wis iki pokoke ibu iki tak kei terus lah. Nek aku akan nyalon ben noting seksi misalnya, ya ada niat ya, walaupun itu ya kadang-kadang ya tembus juga, karena itu tadi manusia itu hambanya kebaikan. Makanya ketika Rasul sampaikan kepada kita tahabu, kata Rasul sampaikan, salinglah kalian memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Hadiah kalimat Nabi Muhammad, karena hadiah sifatnya umum. Kalau sedekah untuk fakir miskin, ya, kalau kemudian keluarga nafkah. Tapi kalau hadiah untuk fakir miskin namanya sedekah, untuk yang lebih kaya namanya hadiah, untuk keluarganya namanya nafkah. Lebih umum sekali kalimat hadiah itu. Siapapun boleh menerimanya. Orang kaya boleh menerima hadiah kita, orang miskin boleh menerima hadiah kita, keluarga boleh menerima hadiah kita. Maka kalimat Nabi Muhammad, tahabu, salinglah kalian memberi hadiah, maka akan saling cinta di antara kalian. Itu dua resep Rasulullah SAW. Kalau bahasanya itu gini, orang yang berbagi itu nggak akan pernah rugi, ya. Orang yang berbagi nggak akan pernah rugi. Yang kedua, kaidahnya, orang yang berbagi pasti diganti, ya. Yang ketiga, orang yang berbagi pasti lebih dicintai. Wis, itu kaidah yang kemudian cocok sekali untuk orang-orang yang sering berbagi. Orang yang berbagi nggak akan rugi dia. Pasti ya, kalau janjinya Allah Subhanahu wa taala, mana qasad sadaqatun min malin, tidak akan ada orang yang sedekah itu rugi, nggak ada. Janji Allah. Atau yang kedua, orang sedekah, orang berbagi pasti diganti. Ayatnya jelas, hadisnya jelas.
Orang yang berbagi akan Allah lipat gandakan sampai 700 kali lipat. Ya. Atau tadi tahabu, orang yang berbagi pasti akan lebih dicintai. Dengan yang saya biasanya ini di buku-buku hari ini dituliskan nate pirsa sumur tuh Bu. Sumur itu kalau kemudian sering kita ambil airnya, kita akan sering timba, ambil manfaat dari sumur tersebut, akan muncul air yang jauh lebih baik. Tapi berbeda dengan sumur kita anggurkan, nggak pernah diambil, nggak pernah dimanfaatkan, jelek kualitas airnya. Sama, potensi diri kita kan banyak. Ada yang kemudian punya jasa, punya harta, punya tenaga, punya ide, punya apalah. Itu kalau kemudian kita bagi ke saudara-saudara kita, pasti akan muncul jauh lebih baik darinya. Itu keyakinan kita terhadap janji Allah Subhanahu wa taala di situ. Dan itu kalau kemudian kita niatkan untuk menjalin keluarga, menjalin persahabatan, menjalin pertemuan, perkumpulan kita karena Allah, insya Allah itu jauh lebih akan terkondisikan kebaikannya dalam kumpul perkumpulan kita. Itu yang bisa kami sampaikan. Monggo nanti bareng-bareng kalau baik monggo diambil manfaatnya, akhlak yang kemudian kita munculkan ketika kita berjumpa saudara-saudara kita. Kemudian yang kedua, samalah sering-seringlah kita berbagi kepada saudara-saudara kita sesuai dengan apa yang kita miliki. Insya Allah dua cara itu kalau kemudian kita komitmen, saling komitmen, kita tinggal nanti berdoa, insya Allah bertemu dan bertetangga lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Enggak ada pertanyaan toh gini? Ada nggak? Satu, nggak usah dipaksakan kalau nggak ada. Rian gitu, Bapak Rian.